Marco Sedlacek ini memang bisa dikatakan sebagai kepingan puzzle bagi Palembang Bangsu Bubble karena di musim reguler kemarin ternyata Mihailo Stankovic yang didatangkan, yang diharapkan dan digadang-gadang bisa untuk mendongkrak permainan Palembang Bangsu Bubble ternyata tampil tidak sesuai harapan. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya? Kita bahas tentang Final Four Pro Liga tahun 2025 ini ya, karena ada berbagai kejutan yang saat ini sudah terjadi menjelang Final Four Pro Liga tahun 2025, termasuk dari Palembang Bangsu Bubble yang akhirnya mendatangkan pemain asing baru untuk dimainkan di babak 4 besar nanti. Jadi ternyata manajemen Palembang Bangsu Bubble itu menunjukkan keseriusannya untuk memperbaiki skuad mereka untuk dimainkan di Final Four Pro Liga tahun 2025 dengan cara mendatangkan satu pemain asing lainnya, tapi bukan Armin atau Al-Haddadi yang sudah disuarakan oleh para volley-mania, khususnya oleh para penggemar Palembang Bangsu Bubble, tapi ternyata manajemen itu mendatangkan outside hitter yaitu Marco Sedlacek. Kalau kita bicara mengenai kedatangan Marco Sedlacek sendiri, dirinya itu akan menjadi tandem bagi Bradley Gunter yang kita ketahui bahwa saat ini Bradley Gunter itu merupakan opposite hitter satu-satunya pemain asing yang dimiliki oleh Palembang Bangsu Bubble setelah beberapa hari kemarin manajemen itu memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Mihailo Stankovic. Jadi Marco Sedlacek sendiri saat ini sudah berada di Sentul, kemarin sudah membuat konten di Instagram Story bahwa dirinya itu sudah bergabung dengan para pemain Palembang Bangsu lainnya di Sentul untuk menghadapi atau untuk menyambut Final Four Pro Liga tahun 2025 ini. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana karir dan juga statistik serta profil dari Marco Sedlacek, karena kalau kita bahas mengenai data, tentu saja perdebatannya akan semakin sempit, tapi kalau kita hanya berdasarkan opini atau berdasarkan VOV, tentu saja akan semakin melebar. Misalnya kita menganggap bahwa pemain A ini bagus, tapi ada orang lain yang menganggap pemain ini tidak bagus. Tapi kalau kita bicara by data atau berdasarkan statistik, tentu saja penilaian kita akan lebih objektif lagi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa manajemen Palembang Bangsu Bubble itu sudah menunjukkan keseriusannya, sudah menunjukkan rasa all out-nya untuk mempersiapkan Palembang Bangsu Bubble agar bisa mendapatkan hasil terbaik di Final Four, karena kemarin di musim reguler memang Palembang Bangsu Bubble itu di luar dugaan 2 kali dikalahkan oleh Surabaya Samator di musim reguler, dan mereka itu juga selalu kalah ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi dan juga Jakarta Lavani. Kalau kalah dari Jakarta Lavani dan Jakarta Bayangkara Presisi mungkin masih bisa diterima, masih bisa dimaklumi karena memang secara kualitas Jakarta Lavani dengan Jakarta Bayangkara Presisi ini kan kedalaman skuadnya sangat luar biasa dan mereka disebut-sebut menjadi kandidat terkuat menjadi juara Pro Liga. Tapi untuk kalah melawan Surabaya Samator mungkin ya hal itu menjadi lecutan, bisa juga menjadi sebuah tamparan atau pukulan telak bagi Palembang Bangsu Bubble, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan evaluasi. Kedatangan Marco Sedlacek sendiri itu juga akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Palembang Bangsu Bubble karena pemain ini kualitasnya itu nggak kaleng-kaleng, bahkan menurut saya pribadi atau opini saya pribadi justru lebih baik dibandingkan Armin dan juga Al-Haddadi yang di Pro Liga tahun 2024 kemarin. Armin dan Al-Haddadi itu juga tampil sangat kacau bersama Palembang Bangsu Bubble. Marco Sedlacek sendiri memiliki pengalaman yang sangat panjang, memiliki rekam jejak dan juga track record yang sangat baik, dan di musim ini dirinya itu tampil di Liga Italia, di Lega Pro bersama Padova. Bahkan juga Marco Sedlacek kalau menurut saya pribadi bisa disebut sebagai pemain di Grade A yang akan bertanding di Final Four Pro Liga tahun 2025 ini. Pengalamannya selama tampil di Liga Italia, khususnya bersama Padova di musim ini, tentu saja membuat Marco Sedlacek itu harus menghadapi sangat banyak pemain yang kualitasnya nggak perlu diragukan lagi, nggak kaleng-kaleng, dan juga dirinya itu harus menghadapi tensi kompetisi atau tingkat kompetitif dari Liga Italia yang memang sangat tinggi,
Salah satunya tentu saja Nomoriketa yang dirumorkan atau diisukan akan membela Jakarta Bayangkara Presisi di Final Four tahun 2025 ini. Selain itu juga dari sisi prestasi individu, dari sisi koleksi trofi atau koleksi juara, ini juga Marco Sedlacek ini memiliki banyak trofi karena dirinya itu pernah menjadi juara Liga Polandia. Selain itu juga Marco Sedlacek itu juga pernah menjadi juara di Liga Kroasia. Sedangkan kalau kita bicara mengenai perjalanan karirnya, ya seperti yang tadi saya bilang bahwa pengalamannya sangat panjang karena Marco Sedlacek ini tidak cuma pernah main di Liga Italia, tapi dirinya itu juga pernah bermain di Liga Polandia, di Liga Turki, dan di Liga lainnya. Dan sekali lagi catatannya itu sangat bagus. Kita akan bedah dari statistiknya di Liga Italia di musim ini. Jadi, kalau kita bicara mengenai statistik, khususnya mengenai perolehan top skor, ternyata Marco Sedlacek itu berada di posisi ke-7 daftar top skor sementara di Liga Italia pada musim ini. Jadi dirinya itu sudah mencetak 311 poin sepanjang membela Padova di Liga Pro atau di divisi tertinggi di Liga Italia pada musim ini. Meskipun demikian, kita harus mengakui bahwa posisi yang ditempati oleh pemain baru Palembang Bang Susukabel itu masih kalah jauh dibandingkan dengan Nomoriketa, yang mana Nomoriketa menurut data yang saya ambil dari situs resmi Liga Pro itu masih berada di posisi teratas di daftar top skor sementara Liga Italia setelah dirinya itu mencetak 454 angka. Meskipun demikian, ada elemen lain, ada komponen lain, ada statistik lain yang dimiliki oleh Marco Sedlacek yang membuat dirinya itu disebut sebagai pemain yang sangat istimewa, pemain yang sangat spesial. Salah satunya adalah dari sisi receive. Jadi, kalau hanya dari sisi receive sendiri, ternyata Marco Sedlacek itu berada di posisi kedua setelah dirinya itu memetik atau mendapatkan 131 excellent receive sepanjang musim Liga Italia pada musim ini. Tidak hanya dari sisi receive, tapi ternyata Marco Sedlacek itu juga memiliki catatan yang sangat baik dari sisi one attack. Nah, Marco Sedlacek itu berada di posisi ke-6 dengan koleksi atau dengan perolehan 271 poin. Lagi-lagi Marco Sedlacek kalau dari situs resmi di Liga Pro atau di Liga Italia, itu dirinya itu kalah jauh dibandingkan Nomoriketa yang berada di posisi pertama, di mana Nomoriketa itu one attack-nya itu mencapai 400 poin. Dari situ kita bisa melihat bahwa Marco Sedlacek ini memang bisa dikatakan sebagai kepingan puzzle bagi Palembang Bang Susukabel karena di musim reguler kemarin ternyata Mihailo Stankovic yang didatangkan, yang diharapkan dan digadang-gadang bisa untuk mendongkrak permainan Palembang Bang Susukabel ternyata tampil tidak sesuai harapan. Perlu digarisbawahi bahwa Mihailo Stankovic itu tidak tampil jelek, tidak tampil buruk, tapi memang sebagai pemain asing tentu saja beban yang dimiliki oleh dirinya itu lebih berat dibandingkan pemain lokal dan ternyata kita bisa melihat bahwa Mihailo Stankovic itu bahkan tidak masuk ke dalam daftar 10 besar top skor sementara Proliga 2025 karena bahkan dirinya itu kalah dari Sigit Ardian dan juga Marjose. Kita balik lagi ke Marco Sedlacek yang mana penampilannya itu memang sangat luar biasa dari sisi statistik. Dirinya ini memiliki statistik yang sangat bagus di beberapa komponen seperti one attack, kemudian receive, dan juga dari sisi top skor. Tapi kita juga harus tidak boleh menutup mata bagaimana peran yang ditunjukkan oleh Marco Sedlacek ternyata bisa untuk membantu Padova itu mendapatkan posisi yang cukup nyaman di klasemen sementara Liga Pro karena sampai saat ini ternyata Padova itu masih berada di posisi 4 besar karena di posisi pertama itu adalah Perugia, kemudian di posisi kedua adalah Trento, kemudian posisi ketiga adalah Padova, dan di posisi keempat itu adalah Modena. Dengan catatan seperti itu, sekali lagi kita bisa membayangkan bahwa Marco Sedlacek nantinya itu akan menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh Palembang Bang Susukabel dan tentu saja hal itu sangat wajar. Tinggal nanti bagaimana dirinya bisa untuk beradaptasi atau tidak, bisa untuk memiliki chemistry atau tidak, bisa langsung tune in atau tidak dengan para pemain Palembang Bang Susukabel karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak mudah langsung beradaptasi terutama untuk pemain baru yang baru datang ke Indonesia dan juga ada
pandangan lain atau opini lain bahwa bagaimana nanti permainan Palembang Bangsa Bubble, termasuk bagaimana kedalaman skuadnya, karena seperti konten saya kemarin, ada banyak penggemar atau ada banyak fan Palembang Bangsa Bubble yang berharap agar manajemen itu mendatangkan Doni Haryono untuk bermain di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Apapun itu, kita tentu harus mengapresiasi kepada Palembang Bangsa Bubble yang menunjukkan keseriusan untuk mendapatkan hasil terbaik di Final Four Proliga 2025 besok. Dan kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai gerak cepat atau manuver dari manajemen Palembang Bangsa Bubble, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Bangsa Bubble mendapatkan hasil terbaik di Final Four Proliga 2025. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia juga mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.